Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Kurniadi dengan NIM 120217070 dari kelas SI 4104. Sini saya akan menjelaskan tentang Big Data. Mari kita mulai. Apa itu Big Data? Big Data adalah sebuah istilah yang menggambarkan tentang sebuah data dengan ukuran atau volume yang sangat besar. Data tersebut bisa terdapat data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Data tersebut tidak bisa diolah oleh sistem komputer konvensional sehingga membutuhkan high performance computing. Lalu Big Data mempunyai karakteristik seperti berikut. Ada 3. Pertama, volume. Jadi Big Data itu dapat mengolah ukuran data yang sangat besar. Yang kedua, velocity. Big Data mampu memproses data yang sangat cepat. Yang ketiga, variety. Big Data dapat memproses data yang beragam. Fakta unik dari Big Data. Nah, di kehidupan sehari kita pasti menggunakan smartphone. Di smartphone itu terdapat banyak file seperti file gambar, video maupun teks. Nah, jika file-file tersebut dijadikan satu kotak dan seluruh dunia ini mengumpulkan semua kotak-kotaknya itu akan mengumpulkan sehingga banyak sekali data. Nah, itu yang disebut dengan big data. Dan bila kotak-kotak ini berisikan file-file tersebut dijadikan kepingan CD itu akan berjejer dan menghasilkan panjang sekitar 768.800 km. Itu merupakan jarak dari bumi ke bulan dan balik lagi ke bumi. Data tersebut adalah data sekitar tahun 2010 dan di tahun 2020 atau 10 tahun setelahnya data tersebut adalah 19 kali lipat dari data yang 2010 tersebut. Nah, jadi lanjut, jadi kapan sih Big Data itu mulai populer? Nah, sekitar tahun 2005 orang mulai menyadari bahwa ada banyak data yang dihasilkan pengguna melalui Facebook, YouTube, dan layanan online lainnya. Hadoop, sebuah open source software yang mengumpulkan dan menganalisa data dikembangkan pada tahun yang sama. Selain Hadoop juga NoSQL juga mulai mendapatkan popularitas selama ini. Yang selanjutnya adalah siapa saja sektor yang membutuhkan penggunaan Big Data. Jadi ada banyak sektor. Pertama, sektor perbankan, itu untuk mengelola data nasabah, lalu e-commerce untuk mengelola data penjualan, pemerintahan untuk mengelola data-data kita seperti data diri segala macam. Lalu yang terakhir adalah pusat penelitian dan pengetahuan. Dan banyak lagi sektor-sektor yang masih membutuhkan penggunaan Big Data ini. Dan di mana sih penggunaan Big Data sering ditemukan? Nah, penggunaan Big Data itu banyak di sekitar kita. Penggunaan Internet of Things seperti Smart Device. Contohnya, saat ini kita bisa menyalakan lampu, menyalakan AC, itu menggunakan smartphone. Nah, itu juga ada peran dari Big Data. Lalu pemanfaatan smartphone, aplikasi yang diinstal. Banyak sekali aplikasi yang diinstal di handphone kita. Data-data tersebut disimpan dengan menggunakan macam Big Data juga. Lalu penggunaan sosial media, gambar, video, kontak, bahkan tweet. Dan yang terakhir adalah digitalisasi suatu media. Seperti lagu yang dulunya berbentuk file, sekarang bisa di-download, bisa di-streaming secara mudah di Spotify. Sama halnya dengan film, sekarang bisa mengaksesnya melalui Netflix. Nah, mengapa Big Data itu sangat penting? Pentingnya Big Data itu tidak dilihat dari seberapa banyak data yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan data tersebut. Kita dapat mengambil data dari sumber apapun dan menganalisanya dan menemukan jawaban yang memungkinkan. Kegunaannya 1. Pengurangan biaya, 2. Pengurangan waktu, 3. Pengembangan produk baru dan penawaran dioptimalkan, 4. Pengambilan keputusan yang cerdas. Lalu bagaimana penerapan Big Data tersebut? Kita ambil contoh sudah Gojek. Ini ada tampilan Gojek. Nah, saat kita mau memilih GoFood, kita klik GoFood, dia sudah akan memunculkan ada 2 tampilan. People are looking for, ini adalah database apa sih orang-orang yang sering ketikan di keywordnya. Yang kedua adalah your search history. Nah, ini history yang selama ini kita menggunakan GoFood, kita mengetik keyword apa saja, ini tersimpan. Dari banyaknya file-file itu, Big Data mempunyai peran tersebut untuk menyimpan keyword yang sudah kita sering cari. Nah, lain dengan hal keyword, location kita juga tersimpan. Nah, location ini juga disimpan menggunakan konsep dari Big Data. Nah, sekian penjelasan singkat dari Big Data oleh saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.